Kalau kita lihat bahan ini, seperti saya tadi katakan bahwa bahan ini cukup unik, sekaligus sangat menantang. Seperti juga tadi bahan yang Pak Suli kerjakan. Dan sekarang yang saya akan bahas lebih kepada kira-kira bahan ini apa yang bisa kita lakukan, kita optimalkan dari bahan yang ada untuk menjadi satu desain bonsai yang logis, yang indah. Paling tidak itu harus indah komposisinya. Kenapa saya minta untuk memilih satu bahan yang ruwet? Karena bahan yang ruwet itu kadang-kadang banyak sekali opsi-opsi yang bisa kita lakukan, yang kita bisa desain. Kemudian sekaligus mungkin untuk sebagian orang juga ini ada satu tantangan yang kadang-kadang cukup sulit. Kira-kira ini kalau kita dapat bahan demikian itu kira-kira itu apa yang mesti kita lakukan? Ya, kita lihat kenapa yang biasanya suka membingungkan kita ada beberapa hal. Yang satu terutama adalah liukan batang, yaitu yang kadang-kadang yang kita dengar adalah flow dasar, gerakan dasar. Gerakan dasar yang demikian dinamis kadang-kadang justru itu menyenangkan tapi sekaligus membingungkan kira-kira maunya kemana. Nah, kalau kita memiliki satu bahan demikian, kita dalam pikiran kita harus dari awal kita sudah harus mempunyai satu visi kira-kira kita maunya kemana. Jangankan kita liarkan, banyak orang yang kalau kita mempunyai bahan-bahan yang demikian kemudian dia potkan sebisanya, apa seadanya, kemudian diliarkan semua percabangan, perantingan dengan harapan suatu saat itu ide itu akan muncul sendiri. Nah, sebenarnya itu buat saya kurang tepat. Karena apa? Karena kalau kita dari dasar kita dari awal kita tidak memiliki satu misi yang jelas, itu kita akan buang-buang waktu. Katakanlah kalau kita bahan ini umpamanya, kalau kita garap hari ini, kapan kita mau garapnya? Kalau kita liarkan, sampai kapan kita mau liarkan? Kemudian adalah mana yang kita mau liarkan, mana yang kita mau pakai. Ya, sehingga apa? Sehingga yang kita buang adalah waktu, energi, tapi kita nggak akan kemana-mana gitu loh. Jadi dari awal kita sudah harus punya satu visi, kira-kira ini blueprintnya kira-kira mau kemana. Nah, yang saya ingin bahas hari ini adalah untuk menentukan satu blueprint atau satu visi awal dari satu bahan, tahapan-tahapnya kira-kira apa. Kemudian konsep apa yang kita bisa lakukan, kemudian prosesnya kira-kira bagaimana. Yang saya katakan adalah analoginya kira-kira apa. Saya mencoba menyederhanakan satu analogi untuk mendesain satu bahan yang sering saya ulang-ulang terus, dan saya yakin banyak teman-teman yang sudah mungkin bosen untuk yang sudah mendengarkan apa yang saya jelaskan. Saya selalu membuat satu analogi dari badan kita sendiri. Ini adalah ada analogi yang menurut pengalaman saya itu yang sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua orang. Kalau kita lihat satu bahan demikian, kita selalu dipusingkan atau diruwetkan dengan kondisi liukan-liukan yang nggak menentu, apalagi khususnya demikian. Kita lihat liukan ini kemana, ke semua arah, ke depan, belakang, kiri, kanan, semua ada gerakan. Sehingga kadang-kadang kita bingung itu yang mana yang kita mau pakai. Kita mulai dari awal, umumnya depan. Kita selalu kalau kita ada satu bahan, kemudian kita mulai bertanya, depannya mana, ya dong? Nah, depan itu sebenarnya apa sih gitu. Ini yang selalu saya ulang-ulangi karena ini menurut saya adalah satu mindset yang sangat penting untuk kita menentukan awal dari proses desain bonsai. Desain bonsai itu sebenarnya prinsipnya itu sama dengan badan kita. Ini selalu saya ulang-ulang dimanapun saya ini. Kita sebutkan depan. Selalu saya mulai dengan saya bertanya kepada audiens saya, kalau saya berdiri demikian, depan saya di mana, Pak? Di mana depan saya? Mana depan saya? Di sini, Pak ya. Nah, kalau umpamanya saya berdiri demikian, kemudian depan saya lari kemana? Di sini. Nah, ini yang selalu saya berulang-ulang karena setiap kali saya mulai dengan ini selalu ada penafsiran yang demikian. Yang ini yang saya anggap ini adalah satu penafsiran yang salah, yang saya ingin rubah mindsetnya. Karena ini penting sekali. Kalau nanti lihat, kalau setelah penjelasan ini nanti Anda pulang, kemudian lihat bonsai Anda, itu mindsetnya akan berubah. Kita selalu mengatakan depan ini, kenapa you mengatakan bahwa kalau saya rubah demikian, you mengatakan depan saya di sini.
Karena di dalam pikiran Anda, depan itu adalah sesuatu yang menonjolkan semua bagian yang secara literatur mengatakan bahwa kita diekspos secara keseluruhan, apapun katakanlah yang tampil secara utuh. Kira-kira demikian, no? Secara harafiah inilah depan saya. Sehingga kalau kita bonsai, Anda lihat banyak sekali bonsai-bonsai yang kita lihat itu adalah depan itu diset sedemikian rupa sehingga mengekspos semua elemen-elemen atau fisik-fisik dari pohon tersebut. Sehingga kalau kita set itu ada sebagai depan, apa yang terjadi? Kita banyak sekali kemudian kita membatasi pikiran kita, membatasi desain-desain yang mungkin akan lebih indah. Saya ambil contoh. Kalau ini adalah depan saya, ya, kemudian apa yang terjadi adalah saya akan terbatas dengan pose. Karena bagi saya itu apa istilahnya gaya atau apapun namanya, sebenarnya itu adalah satu pose. Pose seperti gerakan badan kita. Waktu saat kita mau berfoto atau apa, itu adalah satu pose. Pose adalah gerakan. Apakah saya mau fotonya demikian, ya kan? Atau saya mau duduk seperti kita mengambil paspor atau kriminal, atau kita mau pose dengan sesuatu gerakan yang ekstrim, yang dinamis, itu hanya pose. Nah, sebenarnya pohon yang kita desain, bonsai desain, itu juga sebenarnya satu pose. Pose adalah gerakan, adalah mimik yang ingin disampaikan secara keseluruhan nanti akan mengutarakan atau menyampaikan satu pesan. Kira-kira apa yang saya mau sampaikan? Mimiknya apa? Ya kan? Kalau kita sama kita foto, kalau kita foto diem dengan sedih atau dengan kita gerakan yang kita gembira, itu kan mimik yang kita tampilkan beda. Nah, mimik itu kan bukan hanya dari muka toh, tapi adalah gerakan secara keseluruhan anatomi badan. Benar nggak? Nah, kalau kita sudah tentukan bahwa ini adalah depan kita maka mindset kita tidak akan pernah foto dengan gaya yang beda. Saya sering bertanya, lebih enak saya fotonya gaya demikian, ya, saya foto dengan duduk, ini adalah depan saya, atau lebih enak saya foto dengan gaya demikian, ya, enak mana? Enak ini loh. Nah, sebentar, dalam pemahamannya Mas Robert, ini kalau ini ibarat bahan bonsai, sekarang depannya itu ini. Iya. Dari Nah, mana Anda melihat? dari mana Anda melihat? Ini bukan. Jadi depan saya bukan di sini lagi. Depan ini adalah di sini. Nah, inilah yang mindset yang saya mau rubah. Karena jadi artinya apa? Depan ini adalah sudut pandang di mana Anda mau orang melihat Anda. Jadi dalam bonsai ini adalah sudut pandang di mana Anda mau orang melihat desain bonsai Anda. Bisa terima Pak? Nah, ini mindset pertama yang harus kita rubah. Selalu itu pesan saya pertama adalah mindset ini kita rubah dulu. Kenapa? Kalau sudah mindset kita bisa rubah, bahan apapun Anda bisa desain. Bahan apapun, percaya deh, bahan apapun bisa menjadi bonsai yang indah. Saya kalau saya diundang untuk demo, selalu awalnya saya minta foto dulu. Tolong difoto dulu bonsainya dari semua sudut. Kemudian saya harus pelajari kira-kira ini mana yang saya harus, apa yang harus lakukan. Nah, kemudian dari pengalaman yang ada dengan konsep yang kemudian saya temukan analogi dengan badan kita, saya nggak perlu lagi karena apapun bahan yang ada, kalau kita konsep kita sudah tahu, bahan apapun kita bisa jadikan bonsai. Kalau kita sudah tahu konsepnya. Nah, awalnya adalah yang saya katakan analog badan. Begini, kita analogkan demikian. Kita anggaplah ini badan saya ini adalah bonsai yang liukannya demikian, umpamanya ya. Ini kan kalau bunyi liukan kan ini kan badan kita kan kira-kira kan demikian dong. Nah, kalau badan saya liukan demikian, kalau kita masih berpikiran bahwa ini adalah depan, coba Anda lihat enak gak badan saya kalau saya foto demikian depan, you know? Nah, sekarang masalahnya kalau ini gak enak, apakah bisa nggak kalau kita mau pakai ini sebagai depan, apakah bisa nggak badan saya tekuk kembali mencari satu gerakan yang enak dilihat dari depan? Kira-kira demikian dong?
Ya kan? Nah kalau ini nggak bisa, memang udah keselio, memang dari sononya udah kekunci ini dengan segala alasan bahwa badan saya udah nggak bisa ditekuk lagi gitu loh. Nah kemudian saya mau foto, kalau lagi saya piknik, kalau badan saya memang begini gitu ya, saya mau foto kan nggak mungkin saya foto begini, nggak enak. Saya harus mencari sudut pandang di mana kalau saya foto dengan gerakan saya ini tetap enak dilihat gitu. Kira-kira dengan gerakan badan yang saya sama, kira-kira enak dilihat dari mana? Coba kita cari gitu loh. Gini nggak? Jadi kita cari, dipandang di sudut mana yang enak dilihat. Itu langkah pertama. Sama juga kalau badan saya memang tekukan saya badan demikian. Nah kalau badan saya memang miring demikian, kalau dari depan enak nggak? Kan nggak enak gitu loh, ya kan? Ya bisa saja gitu, tapi kan nggak enak. Nggak enak kenapa? Ini ada satu gerakan yang tidak menemukan mimik, bukan nggak bisa, bisa. Nah bisanya apa? Kalau saya demikian, saya harus men-setting gerakan tangan, kepala saya untuk menyesuaikan gerak badan yang demikian. Kalau saya memaksakan bahwa ini adalah depan. Ya, ada yang ingin sampaikan? Supaya memperkaya. Anggap ini bahan. Kan nggak enak nih. Ya toh? Supaya ini nanti jadi bonsai enak. Ini kita putar. Nah, ya. Kan gini Ya. kan? Bonsai yang bagus itu kalau bonsai ini komunikatif dengan penikmat. Di dalam komunikasi manusia itu mata ketemu mata. Nah, supaya ini enak, ini titik komen ini. Nah, Ya. terbuka ya kira-kira ya. Ya, jelas ya. Nah, kalau kembali lagi ke tadi badan. Kalau kemudian saya nggak mau set demikian, kemudian kira-kira bagaimana yang enak? Ya, seperti Pak Sulis tadi, kemudian kita geser, gitu kan? Nah, kalau udah geser begini kan supaya enak tadi Pak Sulis kan kepala harus begini. Nah, ini adalah kalau kita analogi kepada pohon, ini adalah katakanlah crown-nya lah, mahkotanya atau apanya lah, gitu kan? Nah, kalau sudah demikian, kemudian percabangannya kita mau set bagaimana supaya sesuai dengan gerakan badan ini supaya komposisinya enak. Harus kita set. Gitu. Jadi nggak? Kalau saya tantangin gitu kan nggak enak. Kalau kepala saya gini kan nggak enak juga, gitu kan? Nah, ini adalah elemen-elemen yang harus kita set supaya keseluruhan itu akan kelihatan harmonis. Bisa terima? Nah, jadi sebenarnya sudah selesai. Jadi desain bonsai ya seperti sederhana itu, Pak. Nah, tinggal kita kembali lagi. Nah, kembali kepada bahan ini. Bagaimana kita men-set? Yang kita lihat gerakan badan itu mana? Gerakan badan itu adalah ya ini, alurnya ini, gerakan liukan-liukan batang ini adalah garis batang utamanya. Ini adalah garis batang. Tinggal kita mencari liukan-liukan ini dari mana kita lihat paling enak. Nah, ini yang pertama. Jadi bukan berarti kemudian kalau yang hari ini nanti saya kerjakan bahwa itu adalah depan yang paling indah, belum tentu. Itu mungkin menurut saya lebih senang melihat dari sana gitu kan. Tapi mungkin Anda akan beda. Nah, coba yang penting adalah yang kita mau jelaskan, mau bahas adalah bagaimana proses mencari komposisi atau mencari potensi desain dari satu bahan. Jangan dipusingkan oleh gerakan-gerakan yang ruwet. Jadi kan di sini ada keringan, di sini ada batang, kemudian ada cabang segala macam. Ini Anda jangan lihat. Yang Anda lihat itu adalah kira-kira yang gerakan utama itu di mana dulu. Nah, gerakan utama atau alur utama itulah yang saya katakan adalah garis badan, nggak ada garis utamanya. Nah, itu yang kita lihat. Nah, itu yang kita cari dulu. Nah, saya kasih satu tips. Bagaimana cara melihat, karena apalagi yang demikian, yang garisnya, yang liukannya begitu ekstrim, cara yang paling sederhana untuk melihat komposisi atau gerakan yang enak adalah caranya lihat dengan mata tutup sebelah.